Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Pariki. saya Bu Nuri dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Pisau di dapur haruslah diasah Supaya tajam dan jadi kuat. Belajar tanpa harus kenal lelah. agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul semuanya ya anak-anak. Dan pada pagi hari ini pula kita dapat belajar untuk materi pembelajaran baru. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, sebelum kita mulai, Bu Nuri akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar permainan lempar tangkap bola. Wah, bagaimana ini permainan lempar tangkap bola? Dimainkan di mana ya? Kemudian yang kedua, kita akan belajar keragaman individu berdasarkan tinggi badan. Yang ketiga, membaca dongeng. Yang keempat, kita juga akan belajar nilai pecahan. Ini sudah pasti. Baik. Silakan dipersiapkan, siap-siap anak-anak. Silakan dibuka buku paketnya halaman 138. Permainan lempar tangkap bola di air. Oke, kita baca ya nak ya bersama-sama. 1, 2, 3. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama. Perhatikan. Permainan lempar tangkap bola ini bisa dilakukan di air juga nak. Nah biasanya kalian bermain di halaman di daerah darat ya, tidak di air. Nah ini kali ini permainan lempar tangkap bola bisa dimainkan di air. Nah ini adalah contoh dari permainan lempar tangkap bola. Nah kita ingat kembali nih, melempar dan menangkap bola itu termasuk gerakan apa? Gerak gerak manipulatif, bukan gerak lokomotor, bukan gerak non lokomotor, gerak manipulatif. Nah, di sini hal yang bisa kita pelajari dalam permainan lempar tangkap bola di air adalah kita bisa bekerja sama dengan teman-teman ya. Meskipun teman-teman kita pasti berasal dari berbagai macam suku. Ada yang berasal dari Jawa, Betawi, Sunda, Palembang, Lampung, Madura, ya misalkan. Tapi ketika kita bermain, ya pasti kita tidak memikirkan itu dia asalnya dari mana, ya. Nah disinilah seperti semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Nah itu tidak boleh membeda-bedakan kalau bermain dengan teman. Tidak boleh membeda-bedakan dia orangnya sukunya bukan sama dari aku, bukan berasal dari Jakarta. Tidak seperti itu. Tidak boleh ya. Artinya itu tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi. Tidak boleh ya. Karena Allah menciptakannya sudah seperti itu. Nah Allah menciptakannya memang manusia itu dari berbagai macam suku dan bahasa yang berbeda-beda. Nah apalagi Indonesia memiliki 750 bahasa. Wih, banyak ya. Ada bahasa dari Jakarta, bahasa Indonesia. Ada bahasa kalau
dari Jawa Barat tuh bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Aceh, ada bahasa Lampung, ada bahasa Ambon, banyak sekali. Nah, maka dari itu harus kita syukuri. Permainan lempar tangkap bola ini dimainkan secara berkelompok atau berpasangan, ya. Tidak mungkin dilakukan oleh sendiri karena ada yang melempar dan ada yang menangkap bola. Sudah pasti dilakukan dengan berkelompok atau berpasangan, dua. Oke, menyenangkan ya, bisa dicoba di rumah nanti bersama adiknya ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu dibuka halaman 139. Keragaman individu berdasarkan tinggi badan. Irwan memiliki tinggi badan 130. Dahlan memiliki tinggi badan 115 cm. Herna memiliki tinggi badan 120 cm. Rani memiliki tinggi badan 110 cm. Mereka menggunakan alat pengukur tinggi badan. Nah, ini gambarnya, contohnya. Ini ada yang mengukur berat badan tuh pakai timbangan. Kita sudah pernah belajar timbangan ya. Ada juga yang mengukur tinggi badan dengan alat pengukur sendiri. Itu beda. Nah, di sini hal yang bisa kita lihat apa, Nak? Mereka semua memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Ada yang 130 cm tingginya, ada yang 115, ada yang 120, ada yang 110. Nah, disinilah keragaman. Keragaman itu apa, Bu Nuri? Keragaman itu bermacam-macam. Individu itu orang ya, bermacam-macam orang berdasarkan tinggi badan. Tidak ada tinggi badan seseorang itu yang sama, ya. Pasti berbeda-beda. Meskipun ada yang sama, beda 0 komanya. Nah, kenapa Bu kok bisa seperti itu? Karena itulah sudah ciptaan Allah. Allah menciptakan tinggi badan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi badannya, ada yang pendek, ada yang sedang. Nah, itu tidak boleh kita mengolok-olok, menghina. Misalkan ada teman yang lebih pendek dari kita, ih kamu pendek. Nah, itu namanya tidak boleh. Nah, itu namanya sikap tidak terpuji atau tercela. Nah, sama saja ketika kita menghina seseorang karena berdasarkan tinggi badan, kita juga sama saja menghina Allah, ciptaan Allah. Karena apa? Semua manusia itu ciptaan Allah. Jadi harus saling menghargai, hidup rukun. Menghargai dan menghormati itu sangat penting, Nak. Ya. Mari kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada soal. Nah, ada pernyataan, perhatikan. Teman berbadan pendek tidak boleh dihina. Setuju atau tidak? Ayo, teman yang berbadan pendek itu tidak boleh dihina. Setuju. Kita kasih tanda. Setuju. Alasannya apa? Nah, di sini kita beri alasan nih. Ayo, tadi Bu Nuri sudah menjelaskan. Karena memang tidak boleh menghina atau mengejek, apalagi. Alasannya apa? Karena tadi Bu Nuri bilang, sudah dijelaskan apa? Ketika kita mengejek seseorang atau menghina tinggi badan seseorang atau pendek badan seseorang, sama saja kita menghina ciptaan Allah. Alasannya karena jika kita menghina orang yang berbadan pendek, sama saja menghina ciptaan Allah. Kalau sudah menghina ciptaan Allah, artinya adalah berdosa. Kalau sudah berdosa, berarti artinya adalah akan masuk neraka. Siapa yang di sini mau masuk neraka? Tidak ada. Bu Nuri juga tidak ingin anak-anak, semuanya anak-anak ya 2A, 2B, 2C. Ya, semoga kita semuanya terhindar. Makanya mulut, yang namanya mulut ini harus selalu dijaga. Tidak boleh digunakan dalam hal keburukan. Salah satunya apa? Menghina, mengejek. Nah, itu. Nih, mulut ini harus hati-hati. Meskipun mulut kita itu lihat, Nak, kecil ya, tetapi jika kita menggunakan pada hal keburukan dan kejelekan, itu langsung malaikat catat. Ayo, malaikat yang mencatat amal buruk siapa? Atid. Nah, makanya harus selalu dijaga lisan kita, tidak boleh digunakan mengatakan hal-hal yang kasar ya, menghina dan mengejek itu sama saja juga
mengatakan hal yang kasar, tidak boleh, berdosa. Oke, mari kita lanjutkan. Yang kedua, ini ada pernyataan. Kebersamaan dapat menciptakan persatuan, setuju atau tidak? Kalau kita bersama, makan bersama, bermain bersama, belajar bersama, pasti akan menciptakan persatuan. Setuju, betul sekali. Ya, kita checklist. Nah, alasannya apa? Kok bisa menciptakan persatuan kebersamaan itu? Karena banyak sekali alasannya. Karena dengan bersama, ya, pekerjaan cepat selesai. Ada lagi, karena dengan bersama akan menciptakan suasana hidup rukun. Sudah pasti, banyak alasannya ya nak ya. Bersama itu lebih baik daripada sendiri-sendiri. Nah, contohnya, enak mana? Bermain bersama teman apa bermain sendiri? Gak seru. Kalau bermain bersama teman, saling hidup rukun, saling menghargai. Nanti kita akan saling belajar memahami, mengerti satu sama lain. Nah, maka akan terjalin kerukunan. Nah, beda dengan misalkan piket kelas, kita mengerjakan sendiri-sendiri. Bisa tidak menyelesaikan piket kelas dalam waktu 1 jam? Dilakukan sendiri? Tidak bisa. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama, nanti pekerjaan cepat selesai, ya kan? Piket kelasnya cepat selesai. Yang tadinya membutuhkan waktu berjam-jam, ini dilakukan bersama-sama, bisa dilakukan dengan cepat selesai. Ya, jadi alasannya banyak. Karena dengan bersama pekerjaan cepat selesai dan apa? Menjadi rukun. Oke, alhamdulillah sampai di sini penjelasan yang bisa Bu Nuri sampaikan, anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Tetap fokus dan konsentrasi. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasan sebelumnya. Gimana? Ngerti kan? Ngerti dong. Ngerti ya. Ngerti kali. Anak-anak kalau nggak ngerti tanya aja ya di kolom komentar. Ya, terima kasih anak-anak sudah setia di Riki Lesmana Channel. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, like dan komennya. Kalau ada iklan, terima kasih menonton iklannya sampai selesai. Tapi kalau iklannya nggak sopan atau tidak berkenan, silakan dilewati saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali anak-anak. Silakan dibuka halaman 148. Sekarang kita mulai berlatih. Siap. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai. Yang sesuai apa Pak? Yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Are you ready anak-anak? Oke, tepuk semangat. 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 Ya terlalu semangat ya. Anak-anak, kita ini hidup harus tersenyum ya. Karena dengan tersenyum imun kita bertambah. Sebagaimana Nabi Muhammad katakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Sama saudara aja sedekah, apalagi sama orang tua. Oke? Kita mulai. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Lihat, ada berapa buku dulu? Nomor 1, ada berapa buku nih? 1, 2, 3, betul. Yang ditandakan silang 1 Pak, good job. Penyebutnya 3, pembilangnya 1. Jadinya bentuknya apa? Ya. Yes, good. Pinter-pinter banget, subhanallah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ini segala puji bagi Engkau ya Allah yang memudahkan murid-murid dalam belajar ini. 1/3 mana Pak? Yuk cari. Ting tong ting tong ting ting ting. Good job. Lanjut. Nomor 2.
Kita hitung berapa bukunya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penyebutnya ada 5, ya. Dan yang disilangnya 1 bagian teman-temannya, ya. Berarti Pak, bagaimana bentuk pecahannya? 1/5. Anak kelas 2, kalian semua hebat. Alhamdulillah. Ini dia 1/5. Good job. Lanjut, berangkat. Yang nomor 3. Ada berapa bukunya, nak? Ada 2 tuh, penyebutnya 2. Yang disilang, yang ditandakan 1 bagiannya. Pembilangnya ini, ya. Oke. Jadi bentuknya, bentuk pecahannya gimana? 1/, alhamdulillah, 1/, kurang semangat, 1/2, good job. Atau setengah. Yang mana ya? Yang mana ya? Ding tok, tik tok, tik tok. Good job. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, lanjut. Murid-muridku, perhatikan baik-baik murid-muridku. Ada berapa bukunya, tumpukannya? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4. Berarti penyebutnya ada 4. Yang ditandain berapa? 1, Pak. Ditandain X atau silang. Berarti berapa? Bentuk pecahannya bagaimana, nak? 1/4. Luar biasa. Murid-muridku, kalian semua luar biasa. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Silakan dibuka halaman 149. Ayo mencari tahu. Carilah pecahan dari perbandingan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Kata kuncinya, nak, ingat. Ada berapa dia bukunya? 2. Berarti penyebutnya 2. Penyebut itu di bawah. Ya, udah kegambar. Yang berdiri ditanyanya. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, yang berdirinya pembilangnya berapa? 1. Oke. Jadi dapat kita bikin seperti ini. Berapa? Cie. Oke. 1/2 atau setengah. Alhamdulillah. Ya, kita kecilin ya. Hebat sekali murid-muridku. Oke, turunin lagi, Pak. Lanjut. Buku berwarna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Bisa, nak? Ini soal cerita seperti ini bisa. Ya, asal dia teman-temannya buku, ya. Kalau dia ada gelas, ada pensil, berarti bukan temannya, ya. Yang 1 bagian sama. Kita hitung teman-temannya berapa? 1, 2, 3, 4, Pak. Good job. Berarti penyebutnya 4. Tuh, penyebut itu di bawah ini nih, ya. Ini penyebut. Pembilangnya apa yang ditanya tuh? Warna merah. Berarti lambang pecahannya apa, nak? Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Berapa tadi? 1/4. Hebat sekali, ya. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa apa biasa di luar? Enggak lah, Pak. Kita kan selalu di dalam rumah, ya. Stay at home, stay safe. Oke, good. Lanjut. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari tumpukan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Iya, mengambil salah satu, ya, salah satu, berarti 1 yang diambilnya. Ini teman-teman bukunya ada berapa? 3, berarti penyebutnya 3. Pembilangnya yang diambil Siti berapa? 1, Pak. Berarti dapat kita ambil kesimpulan berapa, nak? Pecahannya 1/3. Good job, luar biasa. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, senang rasanya, ya, kalau anak-anaknya bisa ngikutin, paham. Tapi, nak,
Kalau nggak paham, jangan malu-malu untuk bertanya, nak. Bertanya aja, nak. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, kalau udah ulangan kan nggak boleh bertanya ya. Baik, sampai di sini paham semuanya? Insya Allah paham ya. Paham kan? Paham lagi, insya Allah. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga Allah yang maha memiliki ilmu memberkahi ilmu dan pertemuan kita kali ini. Insya Allah, nak, ya, insya Allah dengan kita tingkatkan iman, takwa, imun itu akan meningkat, ya. Bahkan, nak, tidak akan pernah sehelai daun pun jatuh di muka bumi ini dengan izin Allah. Kita minta sama Allah biar diizinin dikasih kesehatan, terbebas dari COVID ini. Insya Allah kita kembali ke sekolah. Sementara ini kita di rumah. Kenapa? Baiti jannati. Kita patuhi protokol kesehatan, stay at home, stay safe. Insya Allah sehat semuanya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan pastinya bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan dalam sehari-hari, berupa berbakti sama orang tua, dan juga kalian bisa aplikasikan dalam bentuk akhlak mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Ingat pesan ibu 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilisasi dan interaksi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi